video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Begini, i'rab itu adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat. I'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Nah, kedudukan kata dalam sebuah kalimat itu ada 4 macam. Ada yang disebut dengan rofa, ada yang disebut dengan nasab, ada yang disebut dengan jar atau khafad, dan ada yang disebut dengan jazm. Nah, untuk rofa, nasab, dan jar adalah i'rab yang mengenai isim. Isim itu ada rofa, i'rabnya. I'rab isim itu ada rofa, ada nasab, ada jar atau khafdun. Sedangkan fi'il, i'rabnya adalah rofa, nasab, dan jazm. Enggak termasuk jar. Jadi jar hanya untuk isim, sedangkan jazm hanya untuk fi'il. Tetapi perlu diketahui, fi'ilnya pun fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Karena fi'il madhi mabni. I'rab ada 4 macam, yakni rofa, nasab, jar atau khafdun, dan jazm. Isim i'rabnya ada 3, rofa, nasab, dan jar. Sedangkan fi'il mudhari' i'rabnya ada 3 juga, tapi ada perbedaan sedikit, rofa, nasab, dan jazm. Paham sampai sini? Nah, cirinya rofa, ciri utamanya adalah domah. Kalau isim nih, misalkan Allahu, hu domah. Kalau ada isim harakat akhirnya domah, itu berarti rofa. Kalau nasab, ciri utamanya huruf belakangnya adalah fathah. Kalau ada isim yang huruf terakhirnya fathah, itu berarti i'rabnya nasab. Misalnya Allahu jadi Allaha. Oke. Nah, sedangkan jar, ciri utamanya adalah kasroh. Misalnya diawali oleh huruf jar atau sebagai mudhof ilaih. Nah, ciri utama dari jar atau isim yang kena i'rab jar adalah kasroh. Contohnya Allahu menjadi Allahi. Misalnya diawali oleh billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi semula Allahu. Karena diawali oleh bi maka billahi. Cirinya rofa apa? Cirinya nasab? Fathah. Cirinya jar? Kasroh. Ya, kasroh. Nah, tadi jar mengenai isim ya? Mengenai fi'il tidak? Nah, berarti jar mah tidak ada untuk fi'il. Nah, sekarang kita kembali dulu untuk rofa bagi fi'il mudhari'. Contoh fi'il mudhari' yang rofa i'rabnya. Contohnya kata misalnya yajlisu. Yajlisu belakangnya su, doma.
Semua fi'il mudhari pada awalnya adalah rofa. Dan ciri utama rofa sama dengan isim untuk fi'il juga. Untuk fi'il mudhari cirinya sama, doma juga. Yajlisu, su doma. Yaktubu, bu doma. Yasilu, yasma'u, yahmadu, yaqra'u, a'udhu, dan seterusnya. Jadi fi'il mudhari itu ciri rofanya adalah doma juga, sama dengan isim. Terus nasab, apa tadi ciri utamanya? Fathah. Fi'il mudhari juga bisa kena nasab, i'rabnya bisa kena fathah. Contohnya yajlisu menjadi yajlisa. Menjadi yajlisa. Cuman mungkin bertanya, ada yang bertanya kapan fi'il mudhari menjadi fathah, menjadi i'rabnya nasab? Ya ketika ada huruf-huruf nasab. Misalnya an, lan, idan, kai. Gitu. Yajlisu jadi yajlisa. Kalau ada an, misalnya an yajlisa. Yasma'u jadi an yasma'a. Yahduru jadi an yahdu. An yahduru. Rofa doma, nasab fathah. Nah, jar kan tidak mengenai fi'il mudhari. Tidak ada fi'il mudhari diawali oleh huruf jar, tidak ada. Tidak bisa. Nah, berarti jar tidak masuk ke fi'il ya. Berarti yang ketiga apa untuk fi'il mudhari? Jazm. Nah, apa cirinya jazm? Ciri utamanya pada harokat akhirnya sukun. Cirinya fi'il mudhari ketika jazm i'rabnya, ketika i'rabnya jazm itu sukun. Contohnya tadi kata yajlisu menjadi yajlisa. Nah, kalau jazm menjadi yajlis. Yasma'u menjadi yasma'. Yahduru menjadi yahdur. Yaqra'u menjadi yaqra'. Yahmadu yahmad. Yadribu yadrib. Yaktubu yaktub. Sukun. Cirinya, ciri utama harokat jazm untuk sebuah fi'il mudhari adalah sukun. Kalau rofa sama dengan isim, fi'il mudhari juga doma cirinya. Kalau nasab, kalau fi'il mudhari itu nasab, cirinya sama dengan isim juga, yakni fathah pada huruf terakhir. Nah, kalau fi'il mudhari enggak ada yang kasroh, karena kasroh mah ciri huruf jar. Dan kasroh itu adalah ciri untuk isim. Makanya fi'il mudhari tidak ada yang kasroh. Pilihannya mudhari itu hanya doma, fathah sama sukun. Sama isim juga tidak ada yang sukun. Isim hanya ada doma, fathah sama kasroh. Allahu, Allaha, Allahi. Kalau yajlisu fi'il mudhari, yajlisu, yajlisa sama yajlis. Yahmadu, yahmada sama yahmad. Gitu. Jadi kesimpulannya i'rab ada berapa? Ada 4. I'rab ada 4. Sebutkan 1. Rofa 2. Nasab 3. Jar 4. Jazm. Nah, i'rab rofa mengenai apa saja? Mengenai isim dan fa'il. Isim dan fi'il. Nasab sama isim. Isim dan fi'il. Kalau jar mengenai apa? Isim saja. Isim saja. Kalau jazm? Fi'il aja. Fi'il aja. Fi'il mudhari ya tepatnya. Berarti isim itu dikenai i'rab apa saja? Rofa, nasab, jar. Fi'il mudhari dikenai i'rab apa saja? Rofa, nasab dan jazm. Nah, bagus gitu. Nah, sekarang isim atau fi'il mudhari ketika i'rabnya rofa disebut dengan marfu' istilahnya. Jadi rofa itu posisinya, kedudukannya atau keadaannya. Nah, tapi nama dari isim atau fi'il mudhari yang terkena i'rab rofa disebut dengan marfu'. Kalau nasab, mansub. Isim atau fi'il mudhari yang terkena i'rab nasab disebut dengan mansub. Dan kalau isim terkena i'rab jar disebut dengan majrur. Makanya kan kalau ada jar, majrur gitu kan ya. Majrur itu diantaranya adalah kalau isim diawali oleh huruf jar. Berikutnya adalah ketika menjadi mudhof ilaih.
Nah, jazm fil mudhari yang terkenai i'rab jazm disebut dengan majzum. Jadi rafa marfu', nasab mansub, jar majrur, jazm majzum. Gitu. Ketangkap nggak? Paham ya? Nah, begitu. Udah selesai. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.